dulu Mbah itu saat masih kerja di perusahaan itu ngingu ikan gerame di rumah itu. Punya kolam seluas kira-kira 8 kali 12 atau 15 meter gitu totalnya luas kolam itu. Terus tak isi ikan gerame. Pada saat itu ikan gerame itu harganya itu kisaran 30 atau iya sekiranya 30.000 lah, 30 atau 40.000 lah pada saat itu. Tahun kira-kira tahun 2011 2012 ya. Dan senengane Mbah kulek mulih saka kantornya di Surabaya, pulang ke rumah itu ya paling Sabtu Minggu pulang. Makan ikan di kolam itu, makan ikan. Itu demen Mbah itu. Nah, ketika rada gede-gede, gurame itu punyanya Mbah itu ya ukuran sekian lah. Kena cacar air apa kutu. Itu istilahnya. Ada penyakit cacaran di ikan gurame itu. Wis setiap hari goreng gurame akhirnya. Lah kok ngono Bang? Soalnya setiap hari itu paling enggak mati itu 10 ekor. Terus Mbah sampun komunikasi. Alhamdulillah Mas Eko Septiono nggih. Tak arep-arep sudah tak inbox nomornya. Sama Mas Dito, sama semoga ada jalan yang terbaik, nyuwun doane baru buka usaha baru lontong kikil Mbah. Wes istimewa. Iku tuku Sidoarjo iki, Wonocolo. Eko Septiono iki. Nggih, mugi-mugi paringi lancar Mas Eko Septiono. Rada suwe iki gak hadir iki, gak ngikuti Mbah iki. Tak lanjut ya dengan pengalaman Mbah itu. Tapi yo kok durung diteri kopi, lek gak ono kopine iki. Lah iki opo putuku wedok. Pinter ngeten. Lihat kene ndak apa-apa, Nduk. Timbang kamu muter ya. Mas ndak lu gak popo teman-teman. Wah, kopi. Alhamdulillah kopi hitam. Kelas nih Mbah. Sak piring ya? Nggih. Lu alah. Suwun ya Nduk ya. Gusti Allah sing balas. Belajar masak lontong kikil, Mbak. Absen 2 hari. Oh. Kapan-kapan kirim ono Mbak nang studio ya. Tumpakno Harapan Jaya. Teko Medaeng, engko mudune ndek kene cedhek studio, kene tak cekati mbek Mbak. Titipno kondekture. Syahir ID, ya. Belajar masak lontong kikil. Wis muga-muga dongane Mbak usahanya lancar, diparingi rame, iso menyerap banyak tenaga kerja. Sing penting kan iku Mas Eko Septiono wingi. Pengine banyak tenaga kerja dan bermanfaat akhirnya bagi sekitarnya. Mbak tak ngopi sik durung ngopi blas mulai winginane. Lah apa ndak ngopi kopi entek. Alhamdulillah. Ya. Tak lanjut ceritanya Mbak tadi ya. Waktu itu beli pakan gurame itu nggak kerosok ya. Nggak kerosok itu maksudnya kan harga pakan saat itu masih 250, nggak sampai 250 pokoknya sak 30 kilo itu. Saya ngingu iwak geram itu sekitar 2000 ekor dalam satu kotak kolam ukuran 8 kali 4 meter, tak isi 2000-an ekor. Pertama mati separuh, kemudian pas waktunya panen yang separuh tadi tiba-tiba harganya melonjak. Gurame ini melonjak harganya. Jadi tak dol sisa 50% itu cuman balik modal. Alhamdulillah sih selamatnya ya. Balik modal, akhirnya kepingin lagi beli lagi bibitnya
Terus tak gedekno, alhamdulillah yang kedua ini nggak kena penyakit karena airnya, sumber airnya tak pindah. Itu karena jadi kayak ono ikan yang kutun, gurame sing kutun itu dari kualitas airnya. Itu cara mengatasinya seperti itu. Ganti sumur akhirnya. Ganti sumur dalam 25 meter. Walhasil berhasil dari 2000 itu paling susutnya paling 1-2% ya. Ya itu pun bukan karena mati tapi karena dipancingi, digoreng. Tapinya di sini pada saat panen harganya itu turun pas panen raya. Jadi turun murah. Wes akhirnya saya putuskan tidak saya jual. Wes tak goreng dhewe ae. Tak goreng dhewe sampai berapa tahun itu makan ikan gurame. Yo ketika ada tamu tak gorengno, tamu dari Surabaya, tamu-tamu tak gorengno. Kemudian kolam itu tak vakumkan, artinya enggak tak isi gurame lagi karena kos pakannya pada saat yang kedua itu saya sudah habis 20 juta, 20 juta nggak kerasa. Tiap pulang atau paling enggak ya sebulan 2 kali lah beli pakan itu di awal-awal. Itu sampai hampir 1 tahun di total karo Mbak Uti entek pakan itu sekitar 20 juta nggak kerasa. Nah dari pengalaman itu akhirnya saya memutuskan tidak lagi melihara yang namanya gurame. Lele pun juga pernah. Lele itu kalah lah, dapatnya itu cuma dikit. Lah petani-petani lele yang sekarang ini kok masih bertahan, itu pasti menggunakan pakan alternatif. Jadi nggak pelet pure, pelet pure jelas nggak nututi. Nah dari itu akhirnya kolam itu tak diamkan, cuman tak isi ikan nila. Ikan nila kan mana ikan nila itu, wis kayak pancing-pancingan wis, ambek putu nimbakong. Kayak pancing-pancing itu selama kurang lebih 5 tahun. Kos, ya koyo berjalan seperti itulah. Ya nek ono sisa nasi diceburno kono kayak pakan iwak nila itu. Sampai kemudian kolam itu yang tengah kan ada 3 bagian, yang tengah itu beralih fungsi dijadikan kebun hidroponik, dijadikan greenhouse untuk nanam sayur hidroponik pernah. Tapi hidroponik lagi-lagi kalau skalanya kecil ya biaya pupuknya itu ya mahal. Jadi regane sayur itu tibane maline mahal. Karena pupuknya wis mahal, tapi secara fisik itu hidroponiknya mbauti pian, sing dolanan hidroponik itu mbauti. Api, sayur itu wah ayu-ayu sayurnya koyo Nita sing ngirimi kopi Mbak Ima. Tapi ya itu hanya berjalan cuman sekitar 1 tahun, akhirnya kering, kolam itu kering. Kemudian disusul boomingnya ikan hias. Di Tulungagung itu ikan hias booming. Terus saya ikut-ikutan, ikan hias murah ya, dan pakannya nggak terlalu banyak. Oke, kita melihara ikan hias. Setelah ikan hias, ternyata pas panen juga mbah sing diapusi mbah piye ya. Jadi hasil panen itu dari modal awal bibit itu 300.000, kemudian dipanen setelah dikasih uang cuman 300.000, tapi masih ada beberapa di kolam itu yang nggak diambil karena apa istilahnya afkir ya, afkir. Itu akhirnya pas dolan ke Pasuruan, Mbak itu ketemu teman lama, cerita soal lobster ini akhirnya.
dari cerita ini Mbak itu tertarik dengan apa ya, awalnya itu tertarik dengan inbox alamat rumah Mbah, biakno ada rezeki tak dolin nang pehan. Wow, alamat Mbah itu tinggal di searching di Google Map ae, Mas Eko. Lobster air tawar Tulungagung, tapi sing Doro Ampel. Ada 2 soalnya. Pesaingnya Mbah tapi gak sih konco. Ya nanti tak inbox lah Mas Eko. Nah, ketika saya tertarik cuman modalnya harganya itu mahal Mbak, beli dulu itu 500. Aku dudut 500. Sebetulnya harganya per biji itu 6.000 yang ukuran 3 inci. Ya isi 6.000. Wis aku dudut 500. Wah ono piro-piro. Saya tertariknya dengan lobster ini karena pakannya itu. Yang pertama pakan, karena pengalaman sebelumnya wis entek pakan sakmono akeh, ternyata apa hasil panennya amblak ngono. Lah ya memang sedak kroso sih, sebulan 2 kali 500.000 kadang. Lah itu semakin gede ikannya semakin sering beli pakan, akhirnya bisa seminggu sekali nantinya. Iku ngelompok 20 juta. Yo kroso sih ya. Ya akhirnya pindah ke lobster ini dengan kos pakan sing nyaris nol. Kok iso nol, Pak? Karena lobster ini apa ya, jenis binatang sing makanannya itu omnivora, semuanya dimakan. Bahkan koncone dhewe dipangan. Nah, ngomong kanibal ini, beberapa orang memperingatkan saya waktu itu, ngilingno aku. Wah, aku tahu. Aku pernah itu ngingu lobster itu. Mbuh ngingune kaya apa? Aku mangan kancane kok enggak iso untung itu. Tapi Mbah ndak pedulikan itu ya, ndak pedulikan itu. Yang penting aku rasa penasaranku dulu lobster ini. Nah, saya ingat betul tanggal 25 Juni 2021 lobster yang sak pesen itu nyampe di Tulungagung. Naik kereta dari Pasuruan tuh, naik kereta selama kurang lebih 30-an jam lah. Sejak diberangkatkan itu 30-an jam. Ya teko Tulungagung akhirnya ya kelenger karena pengiriman lobster itu kering dalam bentuk nggak pakai air, diwadai styrofoam, dikasih es apa ya, es batu atau dry ice supaya dingin, dan daun pisang kering, biasanya seperti itu packingnya. Sampai di rumah saya dikasih 80 ekor waktu itu, ada divideokan sebelum dikirim. Nih Mbah, barang sudah siap saya kirim, ada 80 ekor. Katanya seperti itu. Nyampe di rumah sing mati ku tak hitung, tak buka, sing mati ku sekitar 20 ekoran, 19 sampai 20 ekor. Wis gak apa-apa. Tak jegurno sisa iku. Tak jegurno sisa yang ada. Selama 15 hari lobster itu enggak mau makan. Enggan makan wis, tapi tiap pagi ya Mbak panen sing mati siji, loro, siji, loro. Sampai hari ke-14 itu total yang mati itu sekitar 20 sampai pokoknya tinggal 40 ekor lah kira-kira. Tinggal setengahnya. Wis ndak duwe harapan Mbak. Wis iku modal satu-satunya 500.000, ndak ada modal lagi Mbak. Akhirnya tak ganti air itu. Mbuh inisiatif itu datang tiba-tiba, air itu saya ganti total, tak ganti baru. Setelah ganti air baru itu kok dia mau makan, mulai mau makan. Wah, rada lega. Tadinya nggak mau makan, lemes-lemes mati. Wis pakai cara wis sing dikongkon ngetes pH
dikongkon ngetes TDS kongkon nguwehi iki kon nguwehi ku tak turuti kabeh tapi ndak ada hasil. Tapi alhamdulillah setelah ganti air itu lobsternya kelihatan sehat ya. Gelem makan. Bulan ke-1, bulan kedua hingga bulan ke-5 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. November ini Mbak iku iseng-iseng nguras kolam lah, kepingin tak kuras lah kolamku karena banyak lumpur sudah. Di kolam itu banyak lumpur, jadi pengen tak kuras, tak bersihkan. Nah pada saat itu Mbah nemukan anak-anak lobster itu beberapa ekor. Wah berarti akeh. Jadi nggak sido tak kuras. Jadi airnya tinggal cepet-cepetnya apa istilahnya. Gak tinggal tipis-tipis itu nggak jadi tak habiskan. Karena takutnya wong ono sing saukuran tumo ngono iku terbuang. Akhirnya yang gede-gede tak pindah ke kolam sebelahnya. Tadinya kolam awalnya itu 3x4. Sing gede-gede tak pindah nang tengah. Di kolam 8x4. Yang gede-gede tak pindah rono. Nah, tinggal yang kecil-kecil ini. Itu bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8. Bulan ke-8 itu Mbah terima tamu pembeli pertama. Loh, Mbah, dodolannya nang ndi? Ya, pada saat saya memulai ini istri saya pun mencemooh ya sebetulnya. Maaf ditolak di lobster dodolannya angel ya. Tapi Mbak tidak peduli itu. Tak posting nang Facebook, nang YouTube yang banyak. Jadi pengalaman saya itu saya posting di YouTube. Tapi channelnya waktu itu channel campur aduk wis. Jadi yo rekomendasinya YouTube itu nggak begitu bagus. Akhirnya nggak begitu tertonton. Tapi lihat di searching di pencarian lobster air tawar Tulungagung, videonya Mbak paling atas. Jajalan gak percaya kok. Lobster itu saya posting, jadi pengalaman itu tiap pagi saya bikin rekaman, tiap pagi rekaman untuk dokumentasiku. Nah bulan ke-8 saya kedatangan tamu dari hasil dia nonton YouTube Mbah iku. Terus datang beberapa minggu kemudian ada lagi yang datang. Wis alhamdulillah singkat cerita, belum 1 tahun modal 500.000 tadi itu sudah balik. Orang beli itu 100.000, 200, 300 yang cerita. Tapi dalam 1 tahun itu sebelum 1 tahun modalnya sudah balik 500.000. Lantai Mbak, wah. Ojo ngomong. Jadi 1 ekor lobster itu yang remaja ya, bukan yang dewasa. Yang remaja itu paling enggak gembol telur. Nek bertelur itu paling enggak gembol sekitar 50-an ekor mungkin, 50 sampai 60 ekor. Nah, bayangkan kalau tadi 40 ekor sisanya, anggaplah yang 20 ekor ini betina, 20 ekornya jantan. Nah, dari 20 ekor betina ini kalau dikalikan 50 kan sudah jadi piro ya? Jadi 1000 ya. 1000 tak bener tak? 20 kali 50 bener ya? Ya. Mbak gak pati sok kok gangge tok ae gak tepak kok. Itu di ilustrasinya seperti itu ya. Jadi 1 lobster gendong anak 50 ekor. Iku minim lek lobsternya yang gede bisa sampai 100 atau 200 butir telur yang digendong itu. Memang tidak semuanya hidup, 100% semuanya berhasil bertahan hidup, tapi yang berhasil lolos hidup itu sekitar ya 50% lah. Tapi dari situ jumlahnya sudah kan berapa kali lipat itu. Jadi anggap aja sing
bibit yang Mbah beli tadi itu sudah habis terjual dan tinggal anak-anaknya ini. Anak-anaknya ini dari mulai telur sampai dia jadi ukuran 2 inci ya. 2 inci itu ngukurnya dari kepala ke ekor. Itu kira 2 inci ini sudah laku. Pada saat itu tahun 2022 Mbah jual sekitar Rp2.000 per ekor tahun 2022 itu. Wah, itu jumlahnya wis wakeh jumlahnya, dan beberapa ekor yang kelihatan gede sengaja nggak Mbah jual. Mbah kepingin tahu sampai seberapa gede lobster ini mencapai ukuran. Ternyata ada yang paling gede itu sekitar sekilo, sudah sekitar 200 sampai 220 gram lah per ekor itu. Jadi sekilo itu sekitar 5 isinya. Itu ukuran terbesar yang berhasil Mbah budidaya. Lah, melihat rentan waktunya itu sekitar 1 tahun, 1,5 tahun. Kok suwe temen, Mbah? Ini seperti di temanya kali ini ya, ndak pikir ribet kos pakan, karena Mbah itu medit ya. Kok medit sih, Mbah? Medit itu maksudnya begini, pakan itu ndak Mbah perhatikan. Jadi pakan itu sailinge Mbah itu. Saonoke sailinge. Lah dipakan apa? Sampah dapur, sampah bak cuci, pokoknya sampah dapur. Bahan makanan yang bisa tenggelam. Yo, sing paling sering yo sego, nasi itu. Nasi sisa-sisa di bak cucian kan ada itu, pasti masuk ke sana. Atau ono berkat dari tetangga, kiriman berkat, sisae masuk kolam. Dan itu enggak setiap hari. Jadi pola makannya yo saono-onoe. Sati sailing-ilinge. Umpamane pakannya tadi itu diperhatikan rutin dan apa ini? Siti Mariam tempat kira-kira pengaruh apa enggak, Mbah? Karena di Surabaya lahan terbatas. Lihat ceritanya, pengen coba aku, Mbak. Saya itu Mas Eko ya sudah pernah uji coba di atas atap rumah. Ya, atap rumah Mbak itu kan dak. Terus awalnya itu karena panas, suhu ruangan dalam rumah itu anget lah, habis maghrib sampai jam 8 malam itu terasa nih anget sumuk karena seharian kepanasan. Mbak itu akhirnya timbul angen-angen tak tanduri di atas dak itu, tak golekno polybag, tak tanduri lombok, tak tanduri terong ngono. Suwe-suwe karena ngunggahno polybag ke atas lantai 2 ini, ke atap ini ya lumayan berat. Cuman setengah yang berhasil tak tanduri. Si setengah bagiannya itu tak kasih atap asbes, tak fungsikan sebagai jemur pakaian, nyuci pakaian, lah di situ masih dibagi 2 lagi. Luas atapnya itu kira-kira 8 kali 12 meter luas atapnya, atap daknya itu. Sing ono asbesnya tadi tak bagi 2, di situ tak kasih kolam terpal. Mbak ini uji coba tahun 2023. 2020 kita nyoba kolam ukuran 2 meter kali 2 kali 5 meter, 2 meter kali 5 meter kolam terpal di kono. Karena Mbah browsing nang komunitas, nang grup-grup Facebook itu banyak yang budidaya di kolam terpal. Mbah itu tidak percaya apa ya urip di kolam terpal.
Nah di situ tak coba, ternyata di dalam kolam terpal pun lobster ini bisa hidup. Akhirnya tak gawe, ada kontennya juga di YouTube. Oh enggak YouTube, apa ya istilahnya, kolam terus tak padu dengan nanam kangkung dengan media tanam sekam bakar itu, tak kayak di keranjang plastik bolong-bolong wadah berkat lho, boleh ngarani marangan. Nah tak kayak gono, tak kaburi biji kangkung, terus tak wadahi di bak kotak gitu dari triplex, tak semen supaya nggak bocor. Jadi itu air dalam kolam tak sedot ke bak kotak itu untuk mengairi kangkung tadi itu. Ada tiga baki dari kayu yang tak aliri air itu, untuk selanjutnya dia ngerocok lagi. Nah fungsinya itu sebagai filter air. Iku aku niru petani Thailand. Tak tiru. Jadi selama 40 hari kangkungnya panen. Iso ditumis. Air bersih terus karena air kan selalu difilter oleh akar-akar kangkung ini. Pupuknya kangkung dari kotorannya ikan. Ngono lho. Iku wis pernah tak uji cobakan. Jadi budidaya lobster ini gampang sekali, tapi yang penting bibitnya jangan beli sembarangan, karena sekarang ini lagi rame pasar hobi lobster air tawar ini, lagi rame-ramenya, dan Mbah ini sedang tidak punya barang. Krono bulan Mei kemarin itu permintaan sangat tinggi, saya sampai nolak banyak permintaan, terus akhirnya sebagian orang yang apa ya, sing jeli melihat peluang ini dimanfaatkan. Tapi sayangnya lek kanggone Mbah iku zalim. Kok ngono Mbah ya? Karena menjualnya itu goleke di alam, di danau. Nuwun sewu ya, golek nang Waduk Wonorejo. Waduk Wonorejo itu pasti akeh. Terus di Kali Berantas, aliran Kali Berantas sepanjang Tulungagung sampai Malang, ya di Welingi, di dam apa jenenge iku, di Karangkates, itu pasti banyak. Nah, kalau dapat dari alam itu dipindah ke kolam, kecil kemungkinan dia bisa beradaptasi lobster ini. Saya sudah pernah coba. Ya di bulan-bulan Mei kemarin itu, karena stok saya habis, aku browsing di grup, lobster air tawar, ono sing jual gitu loh. Ono sing jual, tak parani ke Malang. Ternyata dia adalah pengepul lobster air tawar dari para nelayan di pinggiran danau Karangkates. Ya, hati-hati pesene Mbak. Nah, yang sudah pernah kejadian pemula belum tahu beli lobster wis sarang, terus lobsternya gak ada yang bertahan hidup, mati tiap hari mati. 100% itu hasil tangkapan alam. Wis tak pastikan itu. Jadi sampean kalau mau memulai budaya lobster, sebaiknya nyari lobster yang dari hasil budidaya. Itu tak jamin tahan. Mbah wis 4 tahun dolanan lobster ini, ngerti, paham, hafal. Lobster ini kalau dibawa dari Tulungagung ke Surabaya, Pasuruan dalam kondisi kering, ya paling sing mati 1-2. Dan didekek nang kolam anyar itu kecil kemungkinan mati lek sing hasil budidaya. Tapi lek sing hasil tangkapan alam, boh kenapa? Ya mungkin karena di alam itu seharusnya sing dari alam ini tahan, tapi ternyata enggak bisa menyesuaikan dengan kondisi kolam. Mungkin dia terbiasa bebas,
terus dikurung di kolam kaya di penjara akhirnya stres wae ya. Iku analogine Mbak Dewi sih. Kenapa ya lobster di alam di kolam itu kok angel? Yo ada sih peluang hidup ada, tapi cuman kecil sekali persentasenya. Kapan BBTP ready Mbak? Insya Allah akhir Agustus ini Mas Eko, akhir Agustus atau awal September, karena bulan Mei kemarin Mbah tebar di kolam mitra temen itu punya kolam 4 kali 21 meter, ono juga tahu nggak di TikTok itu bulan Mei tanggal 12 kemarin. Prediksi Mbah 4 bulan kemudian, yaitu Pak Agustus akhir atau September awal, itu sudah banyak anaknya di sana. Ya monggo dolan naik ke rumah. Dan juga di beberapa kawan yang beli di Mbah itu juga pada bulan-bulan itu insya Allah sudah waktunya panen juga. Ini lagi rame. Nah, rame ini dimanfaatkan oleh para pemain yang sebetulnya dia bukan pembudidaya, sebetulnya dia hanya jualan, memanfaatkan tingginya permintaan itu. Nah itu yang saya sayangkan ya. Yo ndak mah itu sih jenenge wong penasaran, wong kepingin ya berapapun dibeli, regane ugal-ugalan. Padahal balik dodol iku biyen sing ukuran 3 inci itu 3.000 4.000 bareng kapan hari itu udah imbal laris dibeli oleh satu orang tiap hari ke rumah lu kok laris temen, ternyata dia jual sampai harga 10.000. Makanya kok laris. Itu lagi Mbah waktu itu nggak update harga ya, Islam gila lebih asik nang pengembangan, jadinya yo Mbak akhirnya ketinggalan update. Ya ndak masalah sih Mbak, seperti itu ndak masalah, anggap aja ya itu memang rezekimu. Tapi akhirnya hamba kehabisan stok itu, harus mulai mana dan memulai lagi ini kok pas di musim kemarau yang ekstrim. Soalnya pengalaman Mbah selama 2 tahun, setiap bulan Juli musim kemarau sing hawane adem, siang panas, bengi adem, iku wis dampake nang lobster Mbah iku akeh sing mati itu karena dia mendeteksi perubahan suhu terlalu signifikan. Itu akhirnya yang belum waktunya ganti kulit, dia memaksakan ganti kulit, akhirnya gagal. Pernah 2 bulan tuh Mbah ngumpulkan tuh sampai 2 kilo sing mati, sing konangan tok, sing ndak konangan sampai bosok ya akeh. Tapi itu pengalaman ya. Bulan Juli yang sekarang ini angka kematian nggak begitu tinggi. Ya Mbah menyiasatinya dengan pompa air kolam itu tak setting ngisi tiap jam 12 malam, jam 12 siang dan jam 12 malam. Selama kurang lebih 30 menit mungkin tak isi, cuman timernya itu tak setting ukuran 1,10 kilo saya ambil sekarang karena tidak ada yang pesan. Ya, Gua Barat Kebumen. Kalau pesanan dari orang itu pernah Mbak itu dimintai seminggu 2 minggu per 2 minggu sekali minta 250 kilo permintaannya itu, bayangkan. Padahal kolam Mbah luasnya sakmono 8 kali 15 meter itu, nek tak total paling ya oleh 10 kilo. Itu pun butuh waktu sekitar 1 tahun untuk mencapai ukuran segitu ya. Nah,
250 kilogram per 2 minggu. Ini orangnya enggak ngomong harga ini. Sanggup enggak Pak menyiapkan itu? Ya dengan berat hati, saya enggak sanggup toh. Wong saya enggak punya teman, enggak punya mitra. Ya baru-baru ini aja orang itu pada tertarik setelah 3 tahun Mbah jalani, kok Pak Budi lobster laris. Akhirnya banyak yang niru. Ya alhamdulillah sih. Memang niatan saya itu, saya ingin melobsterkan Tulungagung ya. Saya ingin melobsterkan Tulungagung. Saat ini ikan hias di Tulungagung yo amblek, pakai sing sambatan. Dijual nggak laku, dipelihara, tetap dipelihara itu makani terus. Terus ya betul harus kerjasama sama petani. Cuman petaninya ini yang banyak yang nggak yakin gitu. Wah pasarnya nggak jelas, pasarnya nggak jelas itu jawabannya. Ya saya nggak memaksa ya. Karena selama 3 tahun ini modal saya 500.000 tadi. Mungkin ya wis berlipat-lipat balik. Tapi ya ndak langsung. Ndak langsung seperti panen gurami misalkan ya. Panen gurami itu sekali panen, duitnya itu bisa ratusan juta. Tapi pakane yo ratusan juta. Ono kancaku wingi oleh duit hasil panen gurami 120 juta. Ya, wake duit iya wake, pakane ya wake. Pakane entek piro? 110. Aduh, aku mosok sih pakan. Iya. Jadi ndak nutut lah. Gurami kan juga 8 bulan sampai setahun kan dari mulai bibit itu. Jadi duitnya gede tapi pakannya ya totalan, soalnya pakannya ngutang. Pakannya ngutang. Jadi duit 10 juta itu dalam setahun. Lah kalau dibagi setahun ya sebulannya oleh 1 juta ya gak kok. Durung listrik itu jadi listrik di sekolah. Ya ternak ikan hias ya itu ikan hias ya. Ikan hias ini kan apa ya, bukan untuk dikonsumsi kan ikan hias. Seapi-api iwak wis. Ketika banyak yang memproduksi, produksinya melimpah, permintaan kan terbatas. Karena orang beli ikan hias sekali, mungkin itu seumur hidup. Kalau iwak gak mati ya gak beli lagi, dipajang di akuarium wis. Tapi kan kalau lobster ini kan dikonsumsi, dimakan. Tapi selama 4 tahun ini saya itu belum pernah bisa menjual yang ukuran konsumsi itu belum pernah. Lah apa Mbak? Soalnya si cilik-cilik itu sepayu sudah laku, yang kecil-kecil itu sudah laku. Jadi nggak sampai ukuran gede. Kalau ukuran gede pun itu saya sengaja enggak mau saya jual gitu. Ada yang beberapa ekor yang gede memang saya pengen tahu sampai seberapa gede sih lobster ini. Nah, tantangannya yaitu tadi kalau lobster ini tidak bisa pada tebar seperti lele, gurame ya. Pada tebarnya itu 1 meter persegi itu idealnya hanya boleh diisi 20 ekor. Isi itu dari kecil sampai gede, 20 ekor itu Mas. 20 ekor itu boleh dimasukkan dalam 1 kali 1 ukurannya. Kalau terlalu padat, nah disinilah peluang kanibalisme itu terjadi. Karena kanibalisme terjadi itu ketika ada seekor lobster yang ganti kulit. Ganti kulit itu taruhannya nyowo. Ganti kulit itu dia lepas kulitnya, empuk ya. Nah, temen yang lain ini pasti nyerang yang sedang ganti kulit itu. Dan parahnya lagi ketika ganti kulit lobster itu mengeluarkan aroma khusus, aroma khas mengundang kawannya untuk nyantap dia. Itu. Lale pada tebarnya terlalu rapet. Nah, itu wis peluang ketemu temennya itu kan
besar. Tahun 2007 saya kirim Bandung sekilo isi 10 harga 150.000. Sekarang tidak tahu berapa harga lobster air tawar per kilogram. Ya dicek aja Tokopedia. Kaget, Anda kaget mungkin. Ada yang jual 300.000 per kilo. Ada. Cuman saya ndak terlalu muluk-muluk sih. Kalau 150.000 itu sudah menurut saya bagus. Karena opo budidayanya ndak ribet, hampir nol resiko, ndak ada penyakit, ya gak membutuhkan pakan yang mahal. Jadi meskipun kalau suatu ketika nanti lobster ini sak Tulungagung orang budidaya ya, harga kan pasti murah, pasti itu. Tapi semurah-murahnya lobster ndak akan di bawahnya harga udang kali. Udang kali atau udang galah berapa sih sekarang? Anggaplah 50.000 sekilo. 50.000 sekilo lobster ini saya berani masih jual 50.000. Loh, gak rugi Pak? Enggak. Karena apa? Dia beranak. Yang gede dipanen, dia ninggal anak. Artinya beli bibit itu cuma sekali loh ya. Anaknya ini menyusul loh. Dan itu meskipun nggak diopeni, nggak dikapak-kapak, dia semakin banyak, semakin banyak. Semakin banyak itu artinya kalau kapasitas kolamnya luas ya, sempit, ya nggak semakin banyak karena risiko kanibalisme tadi itu. Jadi nek punya kolam gede untuk celengan jangka panjang, wis dijarno ngono wis lama-lama dia akan banyak sendiri. Tapi kalau sudah overload isinya wis kebebe, nah itu risikonya terjadi kanibalisme. Ini sama dengan penelitian yang dilakukan sopo ya. Itu loh. Apa tikus itu loh, apa? Yang dikasih nama 25 apa? Nggak tahu kamu. Wah. Ada ilmuwan yang meneliti tikus. Tikus itu diopeni, dikasih fasilitas. Oh ya, fasilitas pokoknya kayak fasilitas lah. Makan, iku akhirnya dia berubah. Apa jenenge? Karakternya dia, tipikalnya itu berubah. Oh ya, tikus kan sering digunakan sebagai bahan percobaan toh ya. Mirip manusia, dan mungkin prediksinya manusia akan seperti itu ketika nanti yus golek lah penelitian tikus tentang sapa aku lali ku. Saya balik lobster aja. Nah, itu loh kaitannya dengan overkapasitas itu tadi ya, overload isinya. Itu peluangnya kanibalisme akan terjadi. Jadi kanibalisme ini bisa dikurangi dengan menghitung pada tebarnya. Caranya piye? Ya setiap 3 atau 4 bulan itu kolammu harus diupdate. Diupdate itu maksudnya piye, Mbak? 4 bulan saya pastikan lobster ini sudah berkembang, jumlahnya sudah berkembang dari anak-anak yang dilahirkan itu. Ada banyak metode sih sebetulnya budidaya lobster ini. Kalau targetnya hanya untuk perkembangan bibit, itu nggak butuh lahan luas. Jadi caranya cuman memindahkan mereka yang gendong telur ke wadah khusus baskom atau panci atau ember apa wis didewekno, dikasih aerator sampai dia anak-anaknya turun gendong. Nah itu anak-anaknya kok dikumpulno dhewe. Itu untuk target benih ya, budidaya benih. Nah untuk pembesaran kolamnya kudu luas tadi itu. Kedua metode ini tetap menguntungkan itu anak tetap menghasilkan anak gitu. Di kolam luas pun dia beranak
nelur beranak di situ dengan seleksi alam, yes, alami lah. Nah, prosentasenya tingkat kehidupan di kolam gede itu ya sekitar berapa ya, 30-40% lah kira-kira tingkat keberhasilannya si lobster, anak-anak lobster ini hidup. Kalau di karantina dikumpulkan sendiri itu mungkin ya sekitar 90-85% dia berhasil hidup. Tapi pengalaman Mbah 50-50 sih, podo ae. Dari anak-anak yang di karantina tadi ya dia tiba-tiba mati, banyak yang mati. Itu banyak saya jumpai, dan akhirnya kalau saya sendiri enggan, mosok saben dino aku ngopeni lobster. Saya pakai metode yang kolam luas itu dengan sekali tebar, terus nek ono sing butuh ya tak kuras, tak kurangi airnya, tak cukupi sing diperlukan ukurannya gitu, tak isi lagi. Selama 3 tahun ini praktek saya seperti itu. Dan yang paling penting modal awalnya itu 500.000. Hanya saja ndak kena digawe harian, penghasilan harian yo ndak bisa. Ya mungkin bisa lek kolame ombo yo. Kolame ombo terus ada itu tadi ada kontrak dengan distributor, ada pengepul. Ya iso ae, cuman gak wani Mbah. Ditantang 250 kilo per 2 minggu. Lah lobster sapa iki aku. Nah, itu kan harus kita ada kesepakatan, ada MOU. Nah, gak iso menuhi digantung Mbah akhirnya. Itu ya pengalaman Mbah di lobster. Saya sarankan petani ikan yang punya kolam nganggur di Tulungagung diisi lobster. Bismillahirrahmanirrahim. Nek diisi gorengan kok. Diisi lobster itu enak ya aku mau ngopeni itu. Wis agak ribet gak? Gak ribet daripada kolamnya nganggur loh ya. Daripada kolamnya jenggurno alasane pakane larang. Nah, lobster ini mangan segalanya. Yang paling gampang apa telur rambat? Saya bilang gampang itu karena telur rambat ini awet di dalam air itu nggak cepat busuk. Terus diwungkulno ngono ae wis, nggak usah dicacah, diwungkulno. Ya dicacah itu lebih baik supaya menyebar rata. Tapi nek Mbah sekarang telur rambat itu tak wungkulno itu sebagai stok pakan jangka panjang. Ketika Mbah lali atau mereka nggak tak kasih makan sama sekali, masih ada telur rambat tadi. Tapi jangan salah, di kolam Mbah ini banyak jejak-jejak benda yang dimakan lobster. Contohnya lah, daun kering. Daun kering yang masuk ke kolam Mbah itu pada gripis dimakan lobster ini. Terus lagi biji salak. Biji salak itu Mbah tidak sengaja habis makan salak tak buang ke kolam. Pas nguras itu biji salak itu ukurannya tambah cilik dan warnanya jadi putih, kan jerone biji salak itu kan putih kayak kelapa gitu. Dan biji salak itu kalau terendam air jadi empuk seperti kelapa. Itu dipangan sampai lobster. Terus apa mana ya? Naik sampah dapur, tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam, habis makan ayam tak cukup. Ngono lek mari bakar ayam, mari makan ayam ya lobster melok makan ayam. Jadi kalau pas
ada acara kerja bakti mungkin di masjid, di desa, di lingkungan itu kan biasanya ada konsumsi. Nah biasanya konsumsi di tempat di Tulungagung ini tidak jauh-jauh dari patin, lele, ayam, lawe. Nah lek mari kerja bakti ngono, mbah biasanya ngelumpukno tulang-tulang ayam, tulang-tulang ikan. Yang habis dimakan orang itu untuk gawe apa jane? Wong-wongku takon gawe apa? Gawe anak-anakku. Tak jagono kolam lobster. Wah itu protein tinggi itu, ikan-ikan itu. Jadi sebetulnya pakannya itu daging ikan, cacing, keong sawah. Nah, sing daging-dagingan ngono iku cepet pertumbuhannya. Tapi krana mbah iki males. Lobster tak kon golek mangan dhewe dalam kolam. Kolamnya mbar weget, kotor, berlumpur, banyak sampah. Kok ngono, Bang? Saya ingin menciptakan nuansa atau suasana seperti alam aslinya. Itu konsepnya, Mbak. Jadi lek sampean ketemu video di YouTube, di Facebook, kolam terpal resik-resik ngono ya ndak salah. Ndak ada salahnya sih. Kolam yang bersih, lobsternya juga bersih. Warnanya bisa terbentuk biru ya biru, merah ya merah. Ada yang anu loh. Sarapan udang goreng nggih, Mbah. Utuh iki sarapan ote-ote. Ya, Kang Sopingi Ahmad. Ini salah satu tetangga saya yang ngikuti jejaknya Mbah. Kolamnya diisi lobster saiki. Tapi gak tuku mau bibitnya nang Mbah gak tuku. Gak duit Mbah gak nyambut gawe jane. Ya wis tak sirukno gawon. Nah, memang gak ada duit ya tak wei tok. Gak rugi Mbah. Wah. Wong siji iso dadi mana 50 tok. Siji dari 50. Dalam waktu 4 bulan lah, 4-5 bulan itu berkembangnya sakmono. Jadi gak rugi. Pernah juga saya mengundang, saya didatangi alumni Pondok Tengah Kamulan Trenggalek, mungkin 10 orang mungkin yang belajar. Saking kepinginnya Mbah itu punya banyak temen yang budidaya lobster itu tak jual 50.000 sekali siruk. Sekali siruk loh ya, mbuh oleh piro pokoknya tak siruk ini 50.000. Yang jelas yo, yo murah nemen. Tapi tujuan saya itu memang biar banyak teman yang berbudidaya. Tapi nggih orang itu macam-macam ya. Dikai murah ngono malah digoreng, ono sing digoreng. Ya enggak apa-apa ya. Mungkin karena tukune murah tak goreng aja. Kemarin saya juga buka pelatihan budidaya lobster. Hari Minggu kemarin tak buka. Yang daftar itu ada sekitar 6 orang. Tapi yang datang cuma 1 orang. Ya mungkin karena tak gratisnya itu ya orang tidak yakin atau gimana ya, saya tidak tahu. Padahal tujuan saya itu saya ingin membagikan ilmu. Saya nggak semata-mata komersil, bisnis, golek untung, enggak. Yang pertama saya ingin berbagi ilmu pengalaman saya. Yang kedua biar banyak pembudidaya yang nantinya bisa, yang saya kenal yang nantinya bisa saya hubungi ketika saya kekurangan stok. Tak kumpulkan atau istilahnya tak tandon gitu lah. Pengennya seperti itu. Tapi orang itu membacanya itu dikira saya itu main-main atau gimana. Sudah saya siapkan tempatnya. Saya sudah siapkan tapi ya mungkin kerepotan, tapi saat daftar itu 2 minggu sebelumnya kok saya ngomong itu. Tapi ya nggak apa-apa, wong iku
Berarti kita belum ditakdir untuk ketemu. Enggak ada target keuntungan untuk saya bikin pelatihan harus bayar sekian seperti kebanyakan di luar sana itu mboten ya. Ya mungkin itu akibat dari dampaknya akhirnya nambah juga sih. Saya jual lobster itu murah. Terus pelatihan saya nggak pernah mungut biaya sekalipun tuh saya nggak pernah. Dampaknya akhirnya apa? Wasa bisnisnya baik dilaporno ya, ono sing nglaporno. Google Map baik ya direk suspend gara-gara dilaporno. Wah, lek urusan ngono mbak itu sendene ndak nang Google mbak iki, sendene nang Gusti Allah. Rezeki ku teko Gusti Allah dudu teko Google. Ngono lho. Ini yang perlu Anda ambil ya. Nek usaha Anda diganggu menungso wis lumrah wong iri serik ati wis lumrah manusiawi. Aja putus asa. Curhat nang Gusti Allah. Dan ndak bakalan bangkrut jenengan kok. Jenengan akan rugi 2 kali kalau menandingi hal-hal yang seperti ini. Wah, aku dikirimi lemah kuburan, menit tak dikirimi lemah tanah longsor. Ojo, wis gak perlu. Nek cukup dipatekai ngono ae wis. Bablas dhewe. Udang yang dari Mbak Udi itu ukur 2 inci. Sudah 3 bulan berjalan, alhamdulillah udah pada gembol telur loh iki hasilnya. Hasilnya nyiruk dek kolam mbah iki, bibitnya nyiruk-nyiruk dhewe. Gratis. Itu ya. Balik nang lobster tadi. Saya sekali lagi ingin melobsterkan Tulungagung. Tujuannya untuk memenuhi permintaan pembeli mbah. Sebetulnya sudah setahun lalu sih. Namanya Pak siapa ya? Tak simpen kok nomornya Pak Yosua. Itu untuk kebutuhan resto. Jadi harus reguler, harus rutin. Duduk mari kirim sesuk halo. Ya mau wonge. Makanya saya ajak semuanya yang punya kolam khususnya di Tulungagung. Lek luar Tulungagung bagi enggak apa-apa, lek butuh didampingi pendampingan tak parani. Pokoknya lahannya luas. Kolamnya luas maksudnya. Kolam luas itu supaya enggak ribet. Cara perawatannya enggak ribet. Mungkin ada pertanyaan? Monggo disampaikan di komentar, Mbak sambil menikmati OTOT itu. Apa itu? Sudah. Yang udah yang Ya ini yang tetangga samping rumah saya yang ikutan melihara lobster, tapi lobsternya gratis kok Mbak. Bibitnya. Yang ini apa TikTok? Iya Pak, tapi jangan bilang. Oh, betul. Tidak boleh nyopil itu jangan nyopil ini. Oh, biasanya diam-diaman. Untuk diam-diaman. Jangan nyopil yang ini, kok yang ini tersinggung. Jangan nyopil ini, yang ini mutong Pak. Oh, betul ya. Langsung dua. Ya, ada yang ditanyakan seputar lobster. Jam berapa saya gini? Mbak masih punya waktu sampai jam ya kira-kira jam 10.45 lah. Paling lambat jam 11. Gambar di belakang Mbak ini juga hasil liputan teman-teman tim kreatif Pecah Telur beberapa bulan yang lalu. Itu saat stok masih banyak. Ya untungnya Ilham iku nang omah kok pas masih banyak stoknya. Setelah didatangi Pecah Telur,
Akeh sing hubungi tambahan. Banyak yang hubungi dan banyak yang saya tolak karena ya pertimbangan jarak yang jauh, kecuali kalau yang jauh mau datang sendiri dan lobsternya dibawa sendiri, dibawa meskipun sampai perjalanan 10 jam sih nggak apa-apa. Yang mengkhawatirkan itu kan perusahaan ekspedisi, kurir itu kan pihak pos kan ganti-ganti, ini barang pasti dilempar gitu. Nggak yakin saya bakalan selamat. Atau lewat bus, kalau lewat bus masih berani, selama ada jalur trayeknya bus yang lewat wilayah jenengan, saya masih layani. Jadi saya tidak semata-mata golek ibadi, semua orang tak layani itu enggak. Jadi saya tanya rumahnya di mana. Kalau tidak terjangkau pengiriman, saya anjurkan datang ke rumah. Pernah ada yang minta di toko Topet ya, di Tokopedia. Rumahnya Ngawi, beli minta yang gendong telur. Yang gendong telur itu sudah saya bilang, ini kecil loh kemungkinan hidup nyampe di Ngawi. Parahnya lagi dia milih ekspedisinya itu ya yang menurut Mbak itu sangat lelet. Masa ya 4 hari baru nyampe. Ya memang segitu ya kalau reguler ya. Dia sudah tak ingatkan janganlah. Tapi dia maksa. Ya kalau saya ke Tulungagung ya berapa ongkosnya lah mahal. Ya monggo kerso. Akhirnya tak kasih 2 loh. Dia beli 1, tak kasih 2 agar dia nggak kecewa gitu loh, maksud saya itu. Terus nggak ngabari lagi ya berarti yo wassalam kayak mati karena 4 hari. Karena yang gendong telur itu harus kena air terus, nggak boleh. Ya boleh lah di daratan itu boleh, tanpa air itu boleh, tapi nggak boleh sampai berhari-hari ya otomatis mati telurnya. Ya mungkin induknya nggak mati, telurnya yang mati. Ngono ya. Berarti waktu pengiriman itu harus kering Pak ya? Pengiriman. Nggak harus kering Mas Ardi. Kering itu nggak harus. Cuman kan jasa ekspedisi itu kan nggak mau kalau basah. Kalau basah packingnya itu loh. Packingnya sampai basah terus membasahi paket yang lain itu kan yang dihindari. Jadi kering itu adalah keamanan saja sebetulnya sih. Kalau bisa basah kita kirim basah ya basah. Kalau pakai toples Pak, toples terus dilakban gitu. Enggak apa-apa. Tapi enggak ada sirkulasi udara aman. Ya 4 hari. Enggak aman kalau sirkulasi enggak ada, enggak aman. Yang mahal itu nanti jatuhnya di ongkos kirim karena ada pelayanan khusus sih. Saya nanya temen yang biasa ngirim-ngirim barang Mbah dulu itu 1 hari sampai itu ada, tapi per kilonya itu 65.000 atau 85.000 gitu loh per kilonya itu jatuhnya. Itu 1 hari nyampe. Selama ini saya pakai jasa bus sih, pakai bis pakai Harapan Jaya yang ada nek nang Surabaya nyampe Bungurasi jenengan nanti ditelepon suruh ngambil di pool apa istilahnya di posnya Harapan Jaya sana. Kalau di lain tempat selama ada bus yang lewat daerah jenengan bisa. Itu solusinya. Kalau resiko Pak? Resiko? Ya resiko yang harus diperhatikan. Budaya lobster itu mungkin ada 2 poin atau 3 poin. Saya rasa tidak ada resiko. Tidak ada resiko meskipun seorang pemula. Resikonya itu salah pilih. Sekali lagi saya bilang di awal tadi, kalau Anda beli lobster dari penjual yang bukan pembudidaya ya, itu biasanya
diambilkan dari alam. Nah, itu resikonya mati. Wis tak jamin duit Anda itu pasti habis dengan kematian tiap hari satu ngono iku. Tapi penjual yang punya kolam pun yang videonya jenengan seolah-olah dia hasil budidaya. Itu ya ada. Jadi dari alam terus dimasukkan kolamnya, kemudian divideokan, diposting seolah-olah itu benar-benar hasil budidaya. Cuman kalau Mbah itu sudah paham banget. Jadi melihat berapa luasannya, isinya kolam itu berapa, logis apa enggak, terus kondisinya kolam itu bagaimana. Mbah wis apal kalau itu settingan itu lek Mbah apal. Nah itu yang kebanyakan ditemui para pemula yang belum mengerti. Jadi asal beli. Ya kalau harga sih enggak dimurahkan ya, podo mahal sih harganya mereka jual. Justru saya yang jual murah ini malah diragukan. Anehnya di situ. Ya kayak pelatihan yang saya buka kemarin, saya gratiskan. Dari 6 orang yang daftar, itu cuma 1 orang yang datang. Itu pun pendaftarannya sekitar 12 jam sebelum acara. Yang daftar jauh-jauh hari malah nggak ada yang datang. Nggih mboten napa-napa. Mungkin masih repot atau bagaimana, ya tak anggap durung takdir ketemu. Atau mungkin rada banyak yang ragu karena tidak berbayar, karena rata-rata ya cuma bayar kabeh. Atau paling ndak syaratnya ono sing ini. Sebelum datang ke kolam itu harus sudah transfer uang. Ono sing ngono. Wah, kok jahat temen. Nang omahku ya gak bayar, wis tak pelajari, tak sinaoni. Khusus yang punya kolam tidak terpakai, daripada kolamnya tidur, saya sarankan diisi lobster. Monggo kalau mau kerjasama dengan saya nggih monggo. Sistemnya bagaimana? Cuman yang jelas lobster ini beli bibit hanya sekali. Selanjutnya lobster itu mana yang dijual ya indukannya. Pakannya nggih ndak mahal. Mungkin ada yang mau ditanyakan selagi Mbak di sini, ya besok bisa ketemu lagi sih. Cuman mungkin dengan tema yang berbeda. Khusus kali ini hari Senin Mbak dikasih materi budidaya lobster air tawar yang apa judulnya tadi nggak ribet mikirin kos pakan. Ya bener itu memang. Si larangan pakannya baik. OT sandingannya. Ya. OT pun ini juga rasanya lobster air tawar. Beda atau gini. Coba di googling ya harga menu masakan lobster gitu aja. Lobster itu kalau dijadikan menu makanan biasanya lobster air laut. Harganya fantastis toy. Sapiro ya. Ya sekian lah ya, kepalanya sekian itu. Ya sak padha garane. Ini. Ukuran sekian ini lobster air tawar itu isi sekilo isi 2. Lobster air laut isi 2 itu harganya 400.000. Berarti siji 200.000. Iki harga mental ya. Durung jadi menu makanan. Kalau sudah jadi makanan ya mungkin beda lagi. Itu harganya. Nah, ada beberapa restoran, rumah makan
Yang mengganti menunya itu dengan lobster air tawar karena lobster laut ini kan tidak bisa dibudidaya. Sulit membudidaya lobster air laut ini. Akhirnya sebagai gantinya lobster air tawar yang dipakai. Ada beberapa rumah makan yang membutuhkan itu. Mbah pernah dihubungi sebagai gantinya menu lobster air laut ini. Nah, lobster laut itu tadi harganya dari nelayan itu sekitar ya 300-an lah per kilo, 350, 300 per kilo. Nah, yang kecil-kecil harganya 250 mungkin, yang kecil-kecil sekilo isi 3. Itu wah, akhirnya jadi ganti nih lobster air laut ini lobster air tawar itu yang dicari. Wah, rasanya yo kenapa itu jadi mahal yo, karena rasane terus cara golek angel. Karena golek angel itu di karang-karang ngono lho. Jadi orang itu harus di daerah di pesisir kidul itu Perigi atau Sine itu banyak yang nyari. Tapi yo angel golek. Kalau nyarinya di tengah laut biasanya dia pakai jaring. Ya itu kenapa mahal ya, memang sulit dicari. Contohnya apa? Ikan cumi. Kenapa mahal? Ya enggak setiap hari ono ikan cumi. Pokoknya sing angel ya larang. Gantine lobster lek dibandingkan dengan lobster air tawar rasanya itu beda-beda tipis, cuman lobster air laut itu krono banyu asin sedepnya ini lebih terasa. Nah, gurihnya lebih terasa. Tapi kalau lobster air tawar cenderung ono manis-manisnya, kayak merek air minum kemasan itu loh. Kayak ada manis-manisnya. Dan infonya sih kalau lobster air tawar itu rendah kolesterol. Kalau panjenengan sing kolesterolnya tinggi aja coba-coba makan lobster laut nggih, padha karo kepiting. Engko moro cemut-cemut. Tapi dari dokter Agus ngene. Loh, kolesterol saya tinggi. Saya makan kepiting enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Tapi aja sambat engko. Enggak apa-apa. Ya mungkin lobster air tawar bisa menjadi solusi pengganti kolesterol tinggi lobster laut ya. Jarine lobster air tawar itu rendah kolesterol sehingga aman. Mbah juga sering nyoba. Rasanya enak wis pokoknya. Jadi dagingnya mek titik. Meskipun ukurannya gede, isinya cuma sekedik kecil, dagingnya kecil. Tapi harganya yo gak lek nang aku gak larang-larang sih. Nggak standar-standar saja. Mungkin ada usulan atau pertanyaan? Pak Abdi, apa itu? Lobster dan kepiting itu rasanya sama, yang air laut semua. Kepiting dengan lobster air laut. Mirip. Daging. Kok toh Pak? Apa jenenge? Rasanya kepiting ini kayak apa ya? Kayak rasanya menurutku malahan nih. Yang membuat enak itu kan bumbunya. Karena ada rasanya. Yang kalau dagingnya itu kayak kan cuma serat-serat. Beda Mas Arji. Ada perbedaan kok. Dengan udang galah aja beda kok rasanya. Terus yang nyata ini ya, yang nyata itu ada beberapa orang yang alergi. Iku seafood atau lobster laut itu dampaknya itu langsung seketika, begitu makan dia langsung tiduran. Itu kalau bedanya dengan lobster air tawar ini mungkin orang yang alergi itu tidak seberapa terdampak. Kalau dari sisi rasa ya mungkin
Karena kita jarang ya makannya. Kalau kita teliti ono bedane pokoknya. Menurutku ya. Itu pengalaman Mas Ardi makan di kepiting. Mau makan kepiting. Kepiting di Labuan Bajo dulu, Pak. Kepiting itu air payo loh. Jadi menurutku rasanya itu ketika makan daging ketika makan daging ayam dikukus ya, itu kan masih ada rasanya, Pak. Iya. Tapi kalau kepiting ini, dia rasanya kok anyep. Anyep kan kalau Pak. Yang mau bikin rasanya enak itu kan karena ada bumbunya. Belum ketemu kenapa kok udah seneng. Apakah aku pas ilatnya ya pas enggak sehat atau apa? Tapi nyatanya mahal ya kepiting ya. Nyatanya mahal terus agak sering golek ya. Kepiting. Ya itu kan goleknya wangel. Budidaya sih ada sekarang budidaya ya kepiting, tapi agak susah juga. Johanju menakjubkan. Yang menakjubkan yang menakjubkan ini apa? Kok ada benderanya? Apa ya benderanya ya? Tanda bendera ini. Yo, sebelum kita berpisah sudah pukul kurang didik ini. Sebelum kita berpisah, mungkin ini Johanju ini pakai bahasa Inggris mungkin ya. Jadi terjemahan otomatis ini menakjubkan. Selamat datang Johanju. Itu bahasa asingnya crawfish fresh water. Nggak sengaja sih Mbak dulu itu budidaya lobster ini cuman agar supaya kolam Mbak nggak kosong. Nah, ada beberapa orang tuh yang bilang itu lobsternya Pak Budi kayak buatan sehat-sehat loh. Karena kayak banyak ada kutu-kutu ya kayak semacam ini. Oh iya. Bukan nggak sehat. Ada parasit. Ya, jadi gini. Jadi kayak malahnya orang-orang yang biasanya harus makan itu rada sungkan loh bilang. Iku lek wis mateng beda warnanya. Mungkin bisa dijelaskan loh. Karena konsep yang saya terapkan di situ adalah konsep alam aslinya. Kalau pengen lobsternya bening-bening, airnya tidak boleh kotor. Kolamnya itu tidak boleh ada kotoran. Atau airnya itu mengalir terus. Itu tak jamin lobsternya bersih. Resik-resik. Yang motifnya biru akan kelihatan biru. Yang motifnya batik-batik itu pokoknya bersih lah. Ini saya dicoba di kolam saya di Pasuruan. Di Pasuruan itu kebetulan di tempat saya itu sumurnya sumur arteri, sing sumur nyembur dhewe kalau. Nah, itu tak masukkan kolam airnya. Jadi selalu air baru di situ. Ya meskipun enggak banter kicir-kicir. Hasilnya kolam lobster itu resik. Nah, pikirku metode seperti itu ya baik juga, tapi kalau diterapkan dengan menggunakan pompa air, lah kos listriknya juga harus kita hitung loh. Terus kedua, lobster yang ada di kolam saya banyak yang ditempeli lumut, ada parasit, itu bagi saya tidak ngaruh ya. Gue nek wis mateng iku rasanya podo ae dan warnanya sama merah nek wis mateng. Itu saja sih Mas Ardi. Ini Pak, bedanya di situ. Contohnya ya yang tak aus biar paham yang tak maksud.
mungkin Pak Budi bisa menjelaskan lebih matang, semerah matangnya. Sebentar. Apa ya tadi? Sengketa namanya. Itu. Nah ini Pak. Itu lumut itu. Coba dimundur no. Itu ya. Yeah. Itu lumut. Hanya lumutan. Kalau dia sudah ganti kulit, bersih lagi sudah. Dia memang paling gede tuh di situ. Yeah. Jadi memang itu yang saya maksud tadi, sengaja nggak saya jual. Saya pengen tahu ukurannya sampai seberapa gede. Dan itu masih bertumbuh lagi menjadi lebih besar lagi. Nah kemarin teman-teman saya dapat dari jenengan loh. Heeh. Nggak ngasih mangan Pak. Aduh emane. Lah kula buat tenan loh, buat kertas lah ya digawani. Jadi nang kulkas itu sawi nang mriku. Tapi beku. Beku. Enggak apa-apa. Bisa beku. Beku itu lama. Kalau badhe buta masuk buatan kegawa Pak kan. Enak itu. Kan ini ada Pak, ada percak-percak yang detail-detail juga yang ini. Lumut, itu lumut maksudnya. Yang ini Pak, yang kan yang tengah kan ada yang ini juga. Yang mana? Yang kiri. Yang ini kan ada. Iya, bintik-bintik. Itu enggak apa-apa Pak ya? Enggak apa-apa. Lah di alam liar itu kan kedalaman itu air kan enggak sama. Kalau di kolam saya kan kedalamannya di semua permukaan itu kan 15 cm dari. Nah, dia kalau sering kena terpa matahari akhirnya ya lumutan ngono. Iku lek ganti kulit resik lagi. Bersih lagi, enggak masalah itu. Kalau di alam liar ketika dia kena sinar matahari terlalu keras, dia bisa pindah ke tempat yang lebih dalam toh. Tapi kalau di kolam kan dia tidak bisa menghindar. Ya itu yang membuat lobster saya itu ketika musim kemarau itu tidak tahan ya itu. Karena tidak ada tempat lagi yang lebih dalam gitu. Kalau ada tempat yang di dalam dia pasti memilih ke kedalaman. Ya namanya budidaya. Tapi kalau hasil budidaya untuk dibudidayakan lagi itu kuat lobsternya. Tapi kalau dari alam liar wis tak jamin mati. Dulu itu Pak, ada salah satu narasumber itu yang menggunakan konsep setiap 2 bulan sekali dia bisa panen geramai. 2 bulan sekali. Sedangkan masa panennya kan masa dari bibit sampai panen kan 8 bulanan. Itu bisa 2 bulan sekali asalkan dia punya 10 kolam kalau nggak salah. Jadi semisal kolam ini dimasukin benih bulan pertama, terus yang berikutnya selisih berapa bulan lagi, jadi gitu. Jadi nandon. Iya, nandon ganti ya nanti yang panen. Nah kira-kira kalau lobster itu dari pengalaman Pak Budi apakah bisa supaya setiap hari panen gitu? Entah seminggu sekali atau ya gimana? Setiap hari panen pun bisa. Ya itu caranya seperti itu mah. Tapi butuh kolam banyak akhirnya. Minimal berapa Pak? Kalau asumsinya Pak Budi? Ya tergantung apa ya, nantinya hasil akhirnya target outputnya berapa kilo, berapa ekor hasil panennya yang ditentukan. Kalau model begitu itu kan terbatas, kecuali kolamnya hektaran. Nah itu bisa seperti itu. Ya sama dengan nanam sayur itu, yang sini dipanen kemudian langsung digarap, sementara sebelahnya ini sudah siap panen besoknya, kan ngoten nah. Sama seperti itu. Ini telur harus dipisah ini anak-anak usia sekian makin gede tapi kan petak-petak gitu.
Nah itu ya kalau luasan tanah yang di bawah berapa ya? Berapa kolam aja gitu Pak? Ya kalau hasilnya sekitar puluhan ekor, ya mungkin 1 kali 2 pun bisa, 1 kali 2 meter, tapi banyak bisa. Tapi ya kapasitasnya cuma paling 10 ekor, 10 atau 20 ekor lah. Per 1 meter kali 2 meter. Per 1 kali 2 meter. 10 kolam itu wes bisa setiap hari panen itu berarti. Puluhan. 10 kolam. Iya. Belum bisa. Belum bisa. Kecuali panen bibit loh ya. Kalau panen bibit ukuran bayi-bayi ukuran 2 inci itu bisa setiap hari. Yang ini udah netes digedekan. Tapi kalau ukuran gede yang untuk konsumsi butuh waktu lama. Ya bisa, tapi kolamnya lebih luas lagi karena ukurannya lebih gede. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Itu salah satu alternatif budidaya yang tidak terlalu menyita waktu, digawe enteng, digawe sampingan lah, digawe celengan, dan yang penting lagi ini bisa ditumpang sari dengan ikan hias ya. Ikan hias gak dimakan Kong, enggak. Pokoknya kolammu ada airnya, tapi kalau ketika nguras terus air itu ngumpul di pojok sudut kolam, di saluran pembuangan, nah itu peluangnya lobster juga ngumpul di situ, mereka ngumpul sama-sama, peluangnya memang dicapit. Tapi kalau kondisi airnya ada, ikan itu bisa menghindar, malah lebih gesit ikan daripada lobster ini. Nggak dicapit atau nggak dimakan, kecuali kondisinya air kering. Kalau air wis gak ada air asat baru kecapit pasti. Nah, untuk saat ini sedang digandrungi, banyak yang mencari, akhirnya barang terbatas, harganya melangit, meroket harganya. Ya termasuk saya akhirnya ikut-ikutan itu kenapa? Karena saya tidak mungkin jual murah lagi. Dijual murah itu kalau paling umurnya ya nggak suwe, pasti diserbu para tengkulak. Itu tadi yang sudah ya. Yang berminat monggo silakan menghubungi Pecah Telur atau main ke rumah nang Tulungagung. Saya pengen melobsterkan Tulungagung supaya jadi penghasil lobster minimal sak Jawa Timur. Mbah harus berpisah, Cuk. Jadi terima kasih atas kebersamaanmu. Insya Allah kita ketemu lagi besok dengan tema yang lebih menarik. Saya belum dapat bocoran apa tema besok. Ngapunten jika ada salah-salah kata. Jika ada yang berguna, bermanfaat, Mbah bersyukur, alhamdulillah. Jaga kesehatan, salam buat orang-orang tercinta. Mbah pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu gede kelingan lali lulang, alasono hatine wong sing kasmaran, setia janji
ademe gunung Merapi purba melu krungu suaramu ngomongke apa ademe gunung Merapi purba sing ning Langran Wonosari Yogyakarta janjine lungane nganti suwe-suwe pamit esuk lungane nganti sore janjine nganti semene suwene nganti kapan tak enteni satekane hutan krimis telesono klambi iki jroning dodo ben ragare ngekep janji ora lamis gede ning nggonku tresnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung Merapi purba melu krungu suaramu ngomongke apa ademe gunung Merapi purba sing ning Langran Wonosari Yogyakarta. Sampai ketemu.